Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di subuh Ramadan yang ke-24 ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga senantiasa mendapat ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini pimpinan daerah Kabupaten Malang memberikan tema sedekah sebagai ciri orang beriman. Sedekah, apa itu sedekah? Kita sudah paham betul bahwa bersedekah adalah salah satu ibadah yang dapat kita lakukan kapan saja. Dan bersedekah sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Dengan bersedekah, hubungan bersosial bisa menjadi lebih baik. Bersedekah juga menjauhkan diri dari sikap sombong dan angkuh, dan juga memberikan sesuatu dengan ikhlas kepada orang lain dapat meringankan beban mereka. Sedangkan kata sedekah sendiri berasal dari bahasa Arab sodakoh, yang artinya suatu pemberian dari seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa adanya batasan waktu dan jumlah tertentu. Banyak sekali dalil nakli dalam Al-Quran dan hadis yang tidak akan saya bacakan satu-satu karena keterbatasan waktu. Nanti bisa di cross check di surat An-Nisa 114, surat Al-Baqarah 177, Al-Baqarah 254 dan Al-Baqarah 277. Sedangkan bersedekah tidak hanya berupa harta, tapi bisa berupa apapun, seperti menolong orang lain, memberi tetangga sayuran, kita panen mangga diberi mangga, menolong orang lain dengan tenaga dan pikiran kita, mengajarkan ilmu dan masih banyak lagi. Bersedekah dalam Islam itu sangat luas. Namun agar lebih utama, harta benda yang kita miliki juga harus disedekahkan kepada orang lain yang membutuhkan. Seperti makna sedekah tadi, bahwa sedekah diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain. Orang lain di sini juga tidak terbatas orang lain, mohon maaf, kaum du'afa saja. Ada hadis dari riwayat Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, ada seorang laki-laki 3 kali dia mengatakan bahwa benar-benar akan bersedekah dengan satu sedekah saja. Sedekah pertama diberikannya kepada seorang pencuri. Sedekah kemudian di lain hari diberikan kepada seorang, mohon maaf, pelacur. Dan di hari kemudiannya lagi diberikan kepada seorang yang kaya raya. Dari apa yang dilakukan pasti setelah malam keluar memberikan sedekah, pagi harinya tetangga banyak mengunjingnya. Kemudian laki-laki tersebut berkata, "Ya Allah, segala puji bagimu atas nikmat yang engkau berikan kepada pencuri, pelacur, dan orang kaya itu." Maka dikatakan kepada pria itu, "Sedekahmu kepada pencuri itu, semoga dia berhenti dari mencuri. Sedangkan kepada pelacur itu, semoga dia berhenti dari pelacurannya. Dan kepada orang kaya itu, semoga dia mengambil pelajaran lalu menginfakkan apa yang telah diberikan Allah kepadanya." Dari situ sudah jelas bahwa sasaran yang kita berikan sedekah itu tidak dalam lingkup kecil orang yang kurang mampu.
Sedangkan keutamaan dari bersedekah itu sendiri saya merangkumnya ada 5 poin. Yang pertama, bersedekah tidak akan mengurangi rezeki. Kedua, sedekah membuka pintu rezeki. Ketiga, dapat menghapus dosa. Keempat, dijauhkan dari api neraka. Dan yang kelima, merupakan amal jariah. Dari keutamaan ini saya yakin panjenengan semua punya banyak lagi keutamaan yang tidak dapat saya rangkumkan. Jelas bahwa bersedekah tidak akan mengurangi rezeki. Dalam surat Al-Baqarah 261 juga dijelaskan bahwa perumpamaan orang yang menginfakkan, di sini infak ya. Infak kan bagian dari sedekah juga. Perumpamaan orang yang menginfakkan di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap tangkainya ada 100 biji. Berarti 1 kali 7 kali 100. Sudah ada 700. Masya Allah, besar sekali ya. Jadi justru dengan bersedekah makin dibukakan pintu rezeki baru untuk kita, bukan tambah miskin. Sedih juga jika kita mendengar sebagian dari teman atau saudara kita kalau kita mengingatkan tentang sedekah dengan jawaban yang klise. Sedekah kan kanggo wong sing duwe, lek gak duwe ya ora perlu disedekahkan. Ora perlu sedekah. Itulah yang membuat kita sedih tentunya ya. Karena bayangan dari saudara-saudara kita yang seperti itu karena hukumnya sunnah gak wajib. Itulah salah kaprahnya yang kita tanamkan sejak dini. Dan semoga anak-anak kita tidak seperti itu. Karena sunnah jika tidak dilakukan tidak berdosa. Itu yang membuat mindset jadi terbalik. Harusnya sunnah itu diartikannya jika tidak dilakukan maka rugilah karena tidak akan dapat pahala. Dari situ orang juga menganggap bahwa sunnah itu adalah yang diutamakan juga hampir mendekati wajib. Harusnya seperti itu. Sharing, berbagi pengalaman saja, semoga dapat menginspirasi. Saya adalah orang yang selalu bersyukur dengan kehidupan saya sampai saat ini. Dan saya bukan orang kaya raya yang selalu punya harta benda, selalu punya uang. Tapi saya ingin istiqomah dengan bersedekah. Setiap subuh saya mewajibkan diri saya untuk bersedekah subuh. Saya menyediakan omplong itu di vas bunga. Saya cantolkan di tembok dapur. Dan setiap subuh saya memasukkan uang ke dalamnya, tidak banyak. Kadang 2.000, kadang 3.000, kadang 5.000. Dan itu dengan tujuan saya ingin melakukannya secara istiqomah. Untuk apa? Suatu saat jika saya ingin bersedekah dalam jumlah yang lebih besar, saya akan menggunakannya. Terus lagi, saya juga akan menggunakannya di saat saya keluar di hari Jumat, entah apa nanti di jalan, menemukan sesuatu yang harus saya sedekahi, yang serak dengan hati saya akan sedekahkan. Seperti itu. Bukan berapa besar sedekah kita, tapi seberapa besar tulus dan keistiqomahan kita. Saya yakin itu. Allah tidak akan menilai dari berapa jumlah sedekahnya, tapi dari sisi ketulusan dan keistiqomahan kita dalam bersedekah. Mungkin hanya itu, saya tidak bermaksud menggurui, tapi saya ingin berbagi inspirasi kepada panjenengan semua yang mungkin sama dengan saya, ingin bersedekah dalam jumlah besar, yang lebih bermanfaatnya lebih besar bagi orang-orang yang kita sedekahi, tapi kita tidak selalu mempunyai nominal materi yang besar seperti itu. Jika ada kebenaran itu karena Allah menuntun saya untuk menyampaikan hal yang benar. Jika salah karena kesalahan saya sendiri sebagai manusia biasa. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf setelah saya dengarkan ulang, ada ralat untuk Al-Baqarah 277 itu diganti dengan Al-Baqarah 274 yang benar. Afwan. Assalamualaikum.